Iya, Shalom. Selamat jumpa kembali di channel PC Roh Kudus. Renungan kita pada hari ini mengambil tema penjabaran visi dari komunitas persekutuan doa PC Roh Kudus. Saudara yang kekasih, PC ini saya dapatkan pada tanggal 3 Desember 2020. Ya, belum ada 1 tahun ya. Sekitar 8 bulanan masih. Ayat yang mendukung firman Tuhan yang menjadi visi dari visi Roh Kudus ini adalah tertulis di 1 Korintus 2 ayat 9. Baiklah saudara, saya akan membacakannya untuk kita. Saudara bisa mendengarkannya dan mengikutinya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya bahwa apa yang tertuang dalam visi ini adalah 100% murni hasil karya dari Roh Kudus dengan cara yang ajaib dan dikaruniakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang kekasih, tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 15. Saya juga akan bacakan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Saudara yang kekasih, itu artinya sudah harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Saudara, jika kita bandingkan dengan firman Tuhan yang tertulis di Ulangan 28 ayat 1, seperti yang akan saya bacakan ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara yang kekasih, itu artinya ya, jika kita benar-benar mau mendengarkan suara Tuhan, jadi Tuhan sendiri nanti yang akan mengangkat kita, dan Tuhan yang akan mempromosikan kita ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi kita tinggal sabar aja ya, menunggu waktu Tuhan.
sampai Tuhan nanti memilih kita. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling baik untuk kita. Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Sementara tanda-tanda orang yang mendengarkan suara Tuhan itu dapat kita lihat di Lukas 6 ayat 27 dan 28. Ya. Bahwa tanda-tandanya kita mendengar suara Tuhan, ya, menurut firman Tuhan, ya, karena kita selalu harus berdasarkan firman Tuhan. Ya. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara yang kekasih, setelah saya bertobat dan dibaptis, dan sebagai tanda pertobatan saya, ya, saya juga mendapat nama tambahan, yaitu nama baptis, yang tadinya nama saya itu hanya Wesley Marpau. Ketika saya memutuskan untuk bertobat dan menerima baptisan sebagai tanda pertobatan, saya mendapat nama baptis menjadi John Wesley Marpau. Dan itu sekitar tahun 2011, jadi sudah 10 tahun yang lalu. Saya terus diurapi oleh Roh Kudus dan terus meminta kepada Bapa di surga agar tetap mengurapi saya secara terus menerus, ya. Tahukah saudara, sebagai tanda keseriusan saya, ya, sebagai tanda ketaatan saya untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat saya langsung diuji oleh Tuhan dengan memberi ayat emas yang ketiga kepada saya, yaitu dari Lukas 6 ayat 27 dan 28 yang barusan saya bacakan ini. Itu saya dapatkan pada tanggal 12 Desember tahun 2014. Waktu itu saya sedang mengikuti Natal GBI Visi Pemulihan di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi saudara, saya mendapatkan 3 ayat emas yang diberikan Tuhan kepada saya. Ayat emas yang pertama yaitu Mazmur 1 ayat 2. Itu seruan tentang bagaimana saya harus selalu merenungkan firman Tuhan pada siang dan malam. Ayat emas itu saya dapatkan ketika saya lulus CD pada tahun 1980, sekitar 41 tahun yang lalu. Dan ayat emas yang kedua saya dapatkan ketika melangsungkan pemberkatan pernikahan.
itu menyerukan untuk selalu berdamai. Dan yang ketiga, saudara kekasih, untuk menguji kesetiaan saya, untuk menguji apakah benar-benar saya mau mengikuti Yesus sebagai tanda pertobatan saya. Saya diberi ayat emas yang ketiga, yang di dalamnya adalah benar-benar adalah ujian penentuan kalau menurut saya. Dan akan saya bacakan kembali. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Artinya kalau kita benar-benar sudah mau mendengarkan kata Tuhan, aku berkata, jadi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ini yang pertama. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini tuntutan keduanya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Tuntutan ketiga. Dan tuntutan keempatnya, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara kekasih, ujian ini sangat berat saya jalani. Banyak godaannya supaya saya gagal dalam ujian ini. Akhirnya saya menemukan juga ayat firman yang dapat menguatkan saya, sehingga saya mampu melakukan ayat emas firman Tuhan yang ketiga ini kepada saya. Karena menurut pikiran saya, ini tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin ini bisa saya lakukan. Itu menurut pemikiran saya. Tetapi saya mengingat kembali, jika kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita akan ditolongnya. Maka saya semakin bertekun minta pertolongan kepada Tuhan, bahwasanya tidak mungkin Tuhan memberikan ujian ini kepada saya kalau saya tidak bisa melakukannya. Maka saya semakin bertekun di bawah kaki Tuhan. Saya semakin rajin membaca firman Tuhan, saya renungkan. Dan akhirnya saya menemukan ayat-ayat firman Tuhan yang bisa mendukung dan menolong saya dalam melaksanakan ujian yang diberikan Tuhan ini, yang merupakan ayat emas ketiga untuk saya bisa mengikut Tuhan dengan cara serius dan taat kepadanya. Ayat firman pendukung yang pertama yang saya temukan adalah 1 Petrus 3 ayat 9. Di 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara kekasih, inilah salah satu ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan saya sehingga saya mampu untuk melakukan tugas
menyelesaikan ujian yang diberikan Tuhan, yang merupakan ayat emas yang ketiga itu. Karena sini jelas dikatakan, ya. Dan jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sangat luar biasa itu yang datang dalam pikiran saya. Berarti Tuhan memanggilku dengan cara menguji seperti ini, bahwasanya bila mana saya bisa melakukan ini seturut dengan kehendak Tuhan, maka saya akan diberkati Tuhan. Dan ayat firman yang kedua yang menguatkan lagi saya, sehingga semakin saya termotivasi, ya, yaitu di ayat firman Tuhan yang ada di Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21 berbunyi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah dua ayat kunci yang bisa mendorong saya, menolong saya untuk bisa melakukan tugas panggilan yang ada dalam firman Tuhan tadi di Lukas 6 ayat 27 dan 28. Kita tidak boleh katanya membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan. Saudara yang kekasih, jika ujian-ujian itu semua bisa kita lalui dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan taat atas perintah-perintahnya, maka saudaraku, terjadilah penggenapan firman Tuhan seperti yang tertulis di 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Baiklah saudaraku, inilah sebagai ayat penutup untuk renungan kita hari ini, itu yang ada di 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Seperti ini bunyinya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Maksudnya manusia yang penuh dengan Roh Kudus. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya Evangelis John Wesley Marpaung. Sampai bertemu pada renungan yang berikutnya. Shalom.